Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan bawakan serangkaian informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Anissa Zakia, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Banten, Sobat Lentera. Presiden Prabowo meresmikan terminal khusus haji dan umroh di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terminal ini diharapkan dapat memperlancar keberangkatan jamaah menuju Tanah Suci, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan ibadah haji dan umroh. Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara langsung terminal khusus haji dan umroh di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu 4 Mei 2025. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut pembangunan terminal ini sebagai langkah konkret dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang nyaman dan manusiawi. Menteri Perhubungan Budi Esrudiansyah turut mendampingi dalam peresmian tersebut dan menyatakan optimisme bahwa terminal khusus ini akan memperlancar proses keberangkatan jemaah mulai dari proses imigrasi hingga boarding. Terminal ini dilengkapi fasilitas modern yang ramah lansia dan disabilitas, serta terintegrasi dengan layanan maskapai dan embarkasi nasional. Dengan demikian, saya hari ini mendapat kehormatan besar untuk meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umroh Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutukan Harry Kane resmi berakhir. Bayern Munchen sukses meraih gelar Bundesliga musim ini, bahkan tanpa menendang bola. Hasil imbang Bayer Leverkusen melawan Freiburg memastikan trofi jatuh ke tangan Die Roten lebih cepat. Akankah ini menjadi awal era kejayaan baru bagi Kane di Jerman? Simak informasi selengkapnya. Kutukan Harry Kane akhirnya benar-benar berakhir. Striker timnas Inggris itu akhirnya mencicipi manisnya gelar juara Liga setelah bergabung dengan Bayern Munchen musim ini. Yang menarik, gelar Bundesliga musim 2024-2025 ini diraih Bayern bahkan tanpa perlu memainkan pertandingan, alias hanya menunggu hasil lawan. Hasil imbang 2-2 antara Bayer Leverkusen dan Freiburg membuat poin Die Roten sudah tak bisa dikejar lagi. Bayern pun resmi dinobatkan sebagai juara Bundesliga, dan Harry Kane resmi lepas dari bayang-bayang pemain tanpa trofi yang selama ini menghantuinya. Sebelumnya, Kane dikenal sebagai salah satu striker paling tajam di dunia, namun tak pernah berhasil meraih gelar selama membela Tottenham Hotspur. Gelar ini menjadi momen penting dalam karirnya, sekaligus menjawab keraguan publik terhadap keputusannya hengkang ke Bundesliga. Bersama Bayern, Kane tampil konsisten dan menjadi bagian penting dari mesin gol klub asal Bavaria tersebut. Kontribusinya di lini depan memperkuat dominasi Bayern musim ini, di mana mereka tampil stabil baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Kemenangan ini juga menjadi angin segar bagi Bayern Munchen yang musim lalu gagal mempertahankan gelar Bundesliga untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. Kini, mereka kembali ke jalur juara, dan Kane menjadi bagian dari kembalinya kejayaan tersebut. Sesaat lagi kita akan membahas tentang Menara Pisa yang ada di Italia. Jadi tetap di Tera News.
Sobat Lentera, siapa sangka sebuah kesalahan konstruksi bisa menjadi ikon dunia? Menara Pisa, sebuah menara tua di Italia yang menarik perhatian dunia karena kemiringannya. Bangunan yang telah berdiri miring selama berabad-abad ini menyimpan kisah sejarah dan arsitektur yang menarik untuk disimak. Bagaimanakah kisahnya? Simak laporan berikut ini. Menara Pisa, atau lebih dikenal sebagai Leaning Tower of Pisa, merupakan salah satu bangunan paling ikonik di dunia. Terkenal bukan karena kehebatannya berdiri tegak, melainkan justru karena kemiringannya yang unik dan tak disengaja. Bangunan yang semula diniatkan sebagai lonceng gereja katedral ini, kini menjadi daya tarik wisata utama di kota Pisa, Italia. Pembangunan menara ini dimulai pada 9 Agustus 1173 dan berlangsung dalam 3 tahap selama hampir 2 abad. Pada tahap awal, menara mulai miring ke arah tenggara tak lama setelah pembangunan lantai ketiga, akibat pondasi yang hanya sedalam 3 meter di atas tanah yang lunak dan tidak stabil. Pekerjaan pun terhenti selama hampir 100 tahun karena berbagai perang, yang tanpa disadari memberikan waktu bagi tanah untuk memadat. Ketika pembangunan dilanjutkan, Giovanni di Simone, arsitek yang bertanggung jawab dalam pembangunan Menara Pisa, mencoba mengimbangi kemiringan tersebut dengan membangun lantai-lantai selanjutnya lebih tinggi di satu sisi. Namun, upaya tersebut justru membuat menara terlihat sedikit melengkung. Menara ini akhirnya selesai dibangun pada tahun 1372. Menara Pisa memiliki ketinggian 55,86 meter di sisi rendah dan 56,67 meter di sisi tinggi. Menara Pisa memiliki 7 lonceng di puncaknya. Lonceng terbesar memiliki berat sekitar 3,5 ton. Namun, pemasangan lonceng besar itu kemudian dilepas pada awal abad ke-20 karena kemiringan menara terus terjadi setiap tahun. Pada abad ke-20 dan awal abad ke-21, berbagai proyek restorasi dan rekonstruksi dilakukan untuk mencegah menara roboh. Pada tahun 1990 hingga 2001, menara ditutup untuk umum demi keselamatan, sambil dilakukan upaya pelurusan kemiringan. Kini, kemiringan menara telah dikurangi sekitar 45 cm, menjadikannya lebih stabil, namun masih tetap miring sesuai daya tarik utamanya. Sebuah kue yang terlihat seperti tokoh komik atau ilustrasi animasi ternyata adalah kue sungguhan yang dibuat dengan teknik dekorasi ilusi 2 dimensi. Johnny Manganiello, seorang cake artist kreatif, menghadirkan karya-karya mengagumkan yang menggabungkan seni visual dan kuliner. Seperti apa teknik dan hasilnya? Berikut liputannya untuk Anda. Sebuah karya yang terlihat seperti gambar komik atau ilustrasi kartun ternyata adalah sebuah kue yang sepenuhnya bisa dimakan. Kreasi ini datang dari Johnny Manganiello, seorang cake artist yang terkenal dengan gaya dekorasi unik dan tak biasa. Melalui teknik ilusi visual yang cermat, Johnny mengubah kue menjadi objek 2 dimensi yang menipu mata. Mulai dari warna-warna kontras, garis hitam yang tegas, hingga shading yang tepat, setiap detail dipikirkan untuk menciptakan efek visual seperti gambar di atas kertas. Hasilnya, kue buatannya terlihat seperti tokoh animasi yang langsung meloncat dari halaman komik atau adegan film kartun. Proses pembuatannya melibatkan perpaduan antara keterampilan seni, teknik baking, dan imajinasi yang tak terbatas. Kue-kue bergaya 2 dimensi buatan Johnny bukan hanya punya tampilan yang menarik, tapi juga membuka mata tentang potensi kreativitas di dunia kuliner. Karyanya sering menjadi viral di media sosial, karena tak hanya mengejutkan, tapi juga menghibur dan menginspirasi. Johnny Manganiello telah membuktikan bahwa sebuah kue bisa menjadi media untuk berkreasi, bercerita, dan membangkitkan dekorasi dari dunia hayal ke dunia nyata.
Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami lentera.tv. Saya Anissa Zakia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.